Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini, Dekus akan membahas tentang statistika, bagian ukuran pemusatan, khususnya median, untuk data tunggal dan data berkelompok. Semoga berkenan untuk subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Median adalah bilangan yang membagi data yang sudah terurut dari data terkecil ke data terbesar menjadi dua bagian yang sama. Misalkan kita punya data, ya, kemudian kita bagi menjadi dua. Namun datanya harus sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, maka bilangan yang membagi data menjadi dua bagian sama besar ini disebut dengan median. Untuk banyak data n ganjil, maka mediannya sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. Kemudian jika banyak data n genap, maka mediannya sama dengan data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Oke, perhatikan contoh berikut. Tentukan median dari data berikut. Nah, kita lihat 60, 75, 90. Ternyata data tersebut belum diurutkan. Tahapan pertama untuk mencari median data tunggal, datanya harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat ini datanya sudah diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti ganjil. Kalau ganjil berarti 9 tambah 1, 10 bagi 2, 5. Jadi mediannya ada pada data ke-5. Data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan, inilah mediannya, yaitu 75. Kita lihat bahwa 75 ini membagi dua bagian yang sama dari data yang ada. Perhatikan, di sini ada 4 data, di sini pun ada 4 data. Jadi mediannya ya itu sebagai pembatas. 4 data, 4 data. Jadi mediannya 75. Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Tentukan median dari data berikut. Kita perhatikan datanya masih belum terurut dari yang terkecil ke terbesar. Tahapan pertama kita urutkan terlebih dahulu. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti mediannya adalah data ke 16 bagi 2, 8 ditambah 9. Ya, jadi data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini. Ya, inilah mediannya. Ya, data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. Kita lihat uraiannya, ya, 1/2 dari data ke. Karena jumlah datanya ada 16, 16 bagi 2, 8 ditambah 1, 9. Data ke-8-nya ini. Ya, ini X8, ini X9. 7 tambah 7, 14 bagi 2, 7. Ya, kita lihat. Sebelah sini ada 8 data. Ya, sebelah sini pun
ada 8 data. Jadi median membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian soal berikutnya. Tentukan median dari data berikut. Ini masih data tunggal. Namun nilai 40-nya ada 3, 50-nya ada 7, dan seterusnya. Kita lihat gunakan frekuensi kumulatif. Ya, 3 tambah 7, 10 tambah 5, 15 tambah 8, 23 tambah 3, 26 tambah 4, 30. 30 berarti genap. Berarti 30 dibagi 2, 15. Ya, berarti medianya adalah data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Ya, N-nya 30, maka medianya 30 bagi 2, 15. Tambah 1, 16. Data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Oke, perhatikan sekarang data ke-15. Data ke-15 ada di mana? Nah, di sini frekuensi kumulatifnya 15, artinya data ke-11 sampai 15 ada di sini. Data ke-15 itu 60. Kemudian data ke-16. Nah, frekuensi kumulatif maksudnya 23 ini adalah data ke-16 sampai 23. Ya, itu nilainya 70. Jadi data ke-16-nya 70. Jadi 60 tambah 70, 130 bagi 2, 65. Jadi median dari data tersebut adalah 65. Paham sampai situ? Insya Allah. Sekarang kita masuk ke median data berkelompok. Rumusnya adalah ini ya. ME sama dengan TBME ditambah 1/2N dikurang FS dibagi FME dikali C. Notasi ini buku satu dengan buku yang lain bisa berbeda. Dan diperbolehkan hanya harus jelas keterangannya. Ya, jadi ME itu adalah median. Sama dengan TBME itu maksudnya adalah tepi bawah kelas median. Setelah kita memperoleh setengah N-nya, ya berarti kelas mediannya akan kita peroleh. Nah, tepi bawahnya yang dicari. Kemudian 1/2N, 1/2 kali banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi dengan frekuensi kelas mediannya, dikali C, kelas, panjang interval kelas. Ada yang nulisnya I, ada yang nulisnya P, yaitu dipersilahkan. Asalkan konsisten, ya. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Diberikan data pada histogram, ya. Tentukan median dari data tersebut. Kita tidak akan kerjakan langsung, tapi kita ubah dulu histogram ini ke tabel distribusi frekuensi. Cara merubahnya perhatikan. Ya, ini adalah batas bawah buat kelas pertama. Berarti 19,5 ditambah 0,5. Dapatlah 20. Kemudian ini pun sama. Ya, untuk kelas kedua merupakan batas bawah. Tambahkan 0,5, berarti 25, kesininya tinggal tambahkan 5, 30, 35, 40. Kemudian untuk menentukan batas atas, di sini dari tepi atas ini untuk kelas pertama dikurangi 0,5. 24,5 dikurangi 0,5 berarti 24. Ya. Kemudian untuk kelas yang kedua 29,5 kurangi 0,5 diperoleh 29. Ya, karena panjang interval kelasnya 5, maka tinggal tambahkan 5 plus 5 plus 5 plus 5. Oke.
Kemudian kita lihat frekuensinya. Di sini 2, 4, 2, 4. Kemudian 10, 16, 8. 10, 16, 8. Oke, tahapan berikutnya kita buat frekuensi kumulatif dari. Ya, di samping tabel ini kita tulis F besar, frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini 2. 2 ditambah 4, 6. 6 tambah 10, 16. 16 tambah 16, 32 ditambah 8, 40. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian tahap berikutnya kita cari 1/2N. 1/2 dikali, nah ini jumlah data keseluruhannya adalah 40. Berarti 1/2N-nya sama dengan 20. Nah, setelah diperoleh 1/2N-nya 20, tahapan berikutnya adalah tentukan kelas medianya. Nah, 20 itu ada di sini. Ya. Artinya apa ini? Data ke-17 sampai ke-32 ada di kelas ini. Ya, median adanya data di ke-20, berarti ini adalah kelas median. Paham sampai sini? Insya Allah. Ya. Nah, kita lihat rumus dari mediannya adalah ini. Berarti kita perlu TBME. TBME-nya adalah tepi bawah kelas median. Kelas mediannya ini. Berarti tepi bawahnya, batas bawah 35 dikurangi 0,5. Berarti 34,5. Ya, 1/2N-nya sudah ada. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti perhatikan di F besar. Ya, ini adalah frekuensi kumulatif. S itu adalah artinya sebelumnya, sebelum kelas median. Berarti ini. Ya, berarti 16. Kemudian kita cari lagi FME, frekuensi kelas mediannya. Berarti ini perhatikan F kecil. Berarti kita lihat F kecil. Kelas mediannya ini. Ini kelas median berarti F kecilnya 16. Ya, setelah diketahui ini kita substitusikan saja. Tepi bawahnya 34,5. 1/2N-nya 20. Frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya 16. Frekuensi kelas mediannya 16. C itu adalah panjang interval kelas. 25 dikurang 20 boleh. 29 dikurang 24 boleh. Atau dihitung kalau mau dihitung intervalnya 20, 21, 22, 23, 24. Berarti C-nya ya itu 5. Boleh dari 25 dikurang 20. Oke, kita sederhanakan 34,5 ditambah 20 kurang 16, 4/16 dikali 5. 34,5 ditambah, ini 16 dibagi 4, 4. Ya, 5 dibagi 4, 1,25. Jadi, hasil akhirnya medianya adalah 35,75. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, kita berikutnya masih menentukan median dari data yang sama, namun tanpa merubah dulu histogram ke tabel distribusi frekuensi. Jadi kita langsung mengerjakan dari histogram. Kita tahu bahwa median adalah tepi bawah kelas median ditambah 1/2N dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kelas median dikali panjang interval kelas. Oke, kita lihat di sini
2 ditambah 4, 6 ditambah 10, 16 ditambah 16, 32 ditambah 8, 40. Jadi N-nya sama dengan 40. 1 per 2N berarti sama dengan 20. Oke, sekarang kita cari yang mudah terlebih dahulu, C. C adalah panjang interval kelas. 24,5 dikurangi 19,5 sama dengan 5. C dapat, 1 per 2N-nya dapat. Ya. Kemudian kita cari kelas mediannya. Lihat di sini 1 per 2N-nya adalah 20. Berarti gunakan frekuensi kumulatif ya. Di sini 2 ditambah 4 berapa? 6. Ya, di sini frekuensi kumulatifnya saya tulis 2 ditambah 4 6 ditambah 10 16 ditambah 16 32 ditambah 8 40. Ini adalah frekuensi kumulatifnya. Ya. Nah, berarti 20 itu ada di sini. Ya, ada di kelas ini. Berarti ini adalah kelas median. Ya, kelas median ada di sini, maka tepi bawahnya yang ini. Ya, tepi bawahnya itu adalah 34,5. Paham? Oke, tepi bawah dapat 34,5. 1 per 2N-nya dapat 20. Sekarang frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Ya, di sebelumnya. Berarti yang ini. Ya, ini adalah Fs. Berarti 16. Dibagi frekuensi kelas median. Ini adalah kelas mediannya. Frekuensinya berarti yang ini. 16. Ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini ya boleh Fs-nya 16, kemudian F kelas medianya pun 16, C-nya 5. Sudah, tinggal kita sederhanakan 34,5 ditambah 4 per 16 dikali 5. Yang ini 4 per 16 kita sederhanakan ya, bagi 4, berarti ini 1 per 4. 34,5 ditambah 5 per 4, 1,25. Hasilnya adalah 35,75. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, pembahasan soal berikutnya. Tentukan median dari data berat badan pada OGIF berikut. Ini OGIF positif. Ya, jadi datanya dari OGIF positif. Cara pertama kita buat ke tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Perhatikan, ya. Nah, ini rumusnya, rumus dari mediannya. Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensinya. Perhatikan di sini, ini adalah tepi bawah kelas pertama. 29,5 ya, berarti untuk batas bawahnya tambahkan dengan 0,5 diperoleh 29,5 tambah 0,5 30 ya. Kemudian panjang interval kelasnya, C-nya itu 34,5 dikurangi 29,5 sama dengan 5. Berarti untuk batas bawah kelas yang lainnya tinggal ditambahkan 5. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan seterusnya. Ya. Di sini 54,5 ditambah 0,5, 55. Berikutnya, untuk menentukan batas atas yang 34 ini dari mana? Yaitu dari tepi atas yang kelas pertama dikurangi 0,5 ya. 34,5 dikurangi 0,5 berapa?
34. Kemudian untuk kelas berikutnya tinggal tambahkan interval kelasnya. Tambahkan 5, tambahkan 5, tambahkan 5, dan seterusnya. Maka diperoleh nilainya interval kelasnya seperti ini. Paham sampai situ? Insya Allah. Kemudian frekuensi kumulatif yang diketahui kalau dalam OGIF itu adalah F besar ya, frekuensi kumulatif. Perhatikan di sini 3 frekuensi kumulatifnya. Kemudian di sini 12, 18, 23, 27, 30. Kita tuliskan. Nah, sekarang kita cari frekuensinya. Ya, frekuensi kelas intervalnya. Caranya tinggal dikurangi. Di sini yang 3 tetap. Ya, 12 kurangi 3, 9. 18 kurangi 12, 6. 23 kurangi 18 sama dengan 5. 27 kurangi 23 sama dengan 4. 30 dikurangi 27 sama dengan 3. Ini F-nya F kecil ya. F kecil. Ya, ini F kecil, bukan F besar. Jadi artinya frekuensi kelasnya. Kalau OGIF ini sudah diubah ke tabel distribusi frekuensi, berarti mudah. Kita kerjakan seperti biasa. Ya, N-nya sama dengan 30, berarti 1/2 N sama dengan 15. Ya. Kemudian kita lihat di frekuensi kumulatifnya. 15 itu ada di mana? Oke, ada di sini. Ya, artinya data ke-13 sampai 18 ada di kelas ini. Berarti ini adalah kelas media. Ya. Nah, tepi bawahnya berapa? Tepi bawah kelas medianya berarti 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti lihat di F besar. Lihat di F besar, kelas mediannya ini sebelumnya. Ya, berarti 12. Kemudian F-nya, frekuensi kelas medianya ini, ya, berarti ini frekuensinya. Sama dengan 6. Panjang interval kelasnya tadi sudah diperoleh sama dengan 5. Dari yang diketahui ini tinggal kita substitusikan. Tepi bawahnya adalah 39,5. 1/2 N-nya adalah 15. Frekuensi kumulatif sebelum kelas medianya adalah 12. Frekuensi kelas medianya adalah 6. Panjang interval kelasnya sama dengan 5. Sama dengan 39,5 ditambah 15 kurangi 12, 3/6 dikali 5. Ya, atau ini 1/2. 5/2 berarti 2,5. 39,5 ditambah 2,5 sama dengan 42. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, sekarang kita mencari median dari OGIF tanpa merubah ke tabel distribusi frekuensi. Ya, kita langsung saja tentukan unsur-unsurnya. Nah, karena di sini OGIF berarti ini N-nya ini. N-nya berarti sama dengan 30. Maka 1/2 N sama dengan 15. Paham ya? Kemudian 15, perhatikan di sini. Ya. Di sini ada 18. Artinya di data ini nih 12 sampai 18 ya, itu ada di kelas ini. Kelas median itu kan 15. Berarti ini adalah kelas median. Ya. Nah, ini kelas median, ini tepi bawahnya 39,5.
Kemudian kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena ini adalah kelas median, ya, di 18 ini, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah yang ini. Berapa? 12. Sedangkan frekuensi kelas mediannya, F kecilnya, ya, ini kita kurangkan. 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Sedangkan C-nya, panjang interval kelasnya, itu bisa dari 34,5 dikurangi 29,5 sama dengan 5. Nah, kalau sudah lengkap semua, tinggal kita input, tinggal kita substitusikan. Tepi bawahnya 39,5. 1/2N-nya 15. Fs-nya 12. Frekuensi kelas medianya 6. Panjang interval kelasnya 5. 39,5 ditambah 3/6 dikali 5. 39,5 ditambah 1/2 kali 5. 2,5 sama dengan 42. Bagaimana? Sangat mudah. Apakah sama dengan jawaban sebelumnya? Sama. Oke, saatnya untuk berlatih mengerjakan penugasan terstrukturnya. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Ini untuk menentukan median dari data tunggal. Kemudian yang ini menentukan median dari data kelompok. Dan yang ini mediannya diketahui, ya yang ditentukan adalah nilai K-nya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.